Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dan sobat biru semua di podcast Bincang Biru. Dengan saya, Adri Agustiningrum. Sekarang saya bersama dengan Pak, boleh dikenalin Pak Ya, namanya? selamat eh, bertemu teman-teman di podcast ya. Perkenalkan nama saya Gustri Wijayanto, sering dipanggil Pak Gustri. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah agama Buddha di Universitas Tidar Magelang. Oke, selamat datang Pak Gustri. Terima kasih. Kesempatan baik sekali bisa ada di podcast ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, karena memang yang akan kita bahas ini adalah yang sangat relevan kali ini, yaitu tentang peringatan Waisak. Oke. Begitu. Uh, saya mungkin banyak teman-teman di sini juga sangat penasaran dan sangat awam mungkin Iya. karena hanya sedikit teman kita mungkin yang beragama Buddha begitu. Jadi Pak Gustri mungkin bisa menjelaskan, menceritakan tentang Waisak, tentang prosesinya, tentang ritualnya, tentang cerita di baliknya gitu. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan adalah uh, bisa dijelasin nggak Waisak itu apa gitu? Terus seberapa penting untuk umat Buddha gitu? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik karena ini yang menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman yang mungkin belum begitu paham tentang agama Buddha. Jadi secara umum Waisak ini adalah hari raya yang memperingati tiga peristiwa penting dalam agama Buddha, yaitu adalah kelahiran Siddhartha Gautama yang kelak akan menjadi Buddha, kemudian momen ketika petapa Siddhartha mencapai pencerahan sempurna atau menjadi Buddha, dan yang ketiga adalah ketika Buddha ini parinibbana atau wafat. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di setiap momen ini itu selalu terjadi di hari purnama di bulan Waisak. Jadi Waisak ini adalah sebenarnya nama bulan ya, nama bulan dalam kalender Buddhis. Jadi terjadi di bulan purnama, di hari purnama, mohon maaf, di hari purnama di bulan Waisak. Itu terjadi di tahun kelahirannya di tahun 623 sebelum Masehi. Itu juga di bulan Waisak, di hari purnama bulan Waisak. Kemudian pencerahan sempurna juga terjadi di hari purnama bulan Waisak tahun 588 sebelum Masehi, dan mangkatnya Buddha atau wafatnya Buddha itu di hari purnama bulan Waisak tahun 543 sebelum Masehi. Nah, kenapa ini penting? Karena tiga peristiwa agung ini terjadi di bulan Mei di hari purnama, dan sosok Buddha ini adalah sosok yang paling penting karena itu adalah sosok guru bagi seluruh umat Buddha yang ada di dunia. Kurang lebih begitu. Oh, jadi peringatan ini adalah tiga peristiwa penting yang Betul, dilalui betul oleh sekali. Siddhartha Gautama, Iya. gitu ya. Kemudian kalau diaplikasikan ke peringatan Waisak sekarang ini itu gimana prosesinya? Jadi misalnya kelahiran itu diceritakan dengan apa, kematiannya diceritakan dengan bagaimana, itu gimana? Kalau sekarang perayaan Waisak itu lebih kepada kita mengenang, ya, mengenang tiga peristiwa ini. Itu istilahnya seperti bagaimana kita mengenang jasa-jasa guru kita. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kadang kan kita uh, menghargai jasa seorang guru itu kan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Waisak ini kita sebenarnya adalah mengenang peristiwa-peristiwa penting itu. Harapannya adalah dengan ajaran apa yang diajarkan oleh Buddha kita ingat kembali. Nah, kalau yang sekarang yang terjadi di Indonesia adalah misalnya besok yang akan menjadi momen besar Waisaknya adalah di Borobudur. Ya. Itu kita akan melaksanakan puja sebenarnya di sana, puja atau ibadah. Nah, kenapa di Borobudur? Karena Borobudur adalah salah satu monumen penting sejarah agama Buddha di Indonesia dan bahkan sudah diakui oleh dunia. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya saya itu pernah dengar ya, kayak membawa air suci yang diambil dari wilayah Temanggung. Iya. Nah itu sebenarnya air apa atau apa ya fungsinya, manfaatnya, atau kenapa harus diambil dari wilayah Temanggung gitu? Oke. Jadi kenapa diambil dari Temanggung? Karena itu adalah sebuah petilasan yang dipercaya sudah ada dari zaman dahulu dan ada sangkut pautnya dengan sejarah agama Buddha di daerah sana. Kemudian ada dua ya kalau tidak salah, ada satu air dari
Temanggung, dan yang satu Iya. adalah Api Abadi di Merapen kalau saya tidak salah. Oh. Itu dibawa ke Borobudur. Nah, kemudian dilakukan puja. Ya sebenarnya itu hanya sebagai simbol kita Simbol. beribadah gitu, dan kita apa ya? Karena di situ ada sejarah historisnya, maka kita ambillah dari situ. Sama Oh. seperti ketika kita menggunakan Borobudur sebagai tempat ibadah, karena di situ ada nilai historisnya bagi umat Buddha gitu. Kalau di Borobudur itu kan pas Waisak itu apa ya, jadi rame banget, jadi penuh. Jadi saya tuh punya punya memori ketika Waisak dulu pas zaman SMP, karena dulu SMP saya deket sama Borobudur. Oh iya Jadi iya. banyak temen yang tinggal di sekitar sana. Lah Mm-mm. saya pernah suatu ketika saya pas Waisak saya main ke rumah temen di areanya seberang Candi Mendut. Itu sangat ramai, Iya. orang penuh, malah jatuhnya kayak pasar malam, penuh sekali. Nah itu apakah semua umat Buddha itu meluncur semua, berkumpul semua di sana, atau hanya sebagian, atau bagaimana? Oke. Jadi kalau yang Waisak itu di Borobudur sebenarnya tidak semua umat Buddha merayakannya di satu tempat yang sama. Karena agama Buddha sendiri ada 3 aliran besar, Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Ini tidak semuanya merayakan dengan cara yang sama atau di Borobudur. Nah, itu hanya sebagian saja. Nah, prosesi yang menjadi sangat ramai adalah ketika perjalanan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Ini yang selalu menjadi daya tarik, ya, daya tarik karena perjalanan itu sekitar 3 kilometer. Iya. Dari Candi Mendut ke Candi Borobudur itu semuanya berjalan kaki tanpa ada yang menggunakan kendaraan. Iya. Nah, apa maknanya sebenarnya? Itu adalah seperti kalau secara filosofis Iya, itu iya. adalah perjalanan kita menuju spiritual. Ya, jadi perjalanan spiritual kita, dari perjalanan kita dari orang yang biasa, kita melakukan perjalanan spiritual menuju Candi Borobudur adalah untuk mencapai tingkat kesucian seperti yang diajarkan oleh Buddha. Jadi secara simbolis perjalanan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur ini adalah perjalanan spiritual, begitu. Dan ya saya ulang lagi, tidak semuanya merayakan hal yang sama karena hari raya agama Buddha tidak cuma Waisak. Jadi beberapa mazhab atau beberapa majelis, beberapa aliran itu merayakannya di momen hari raya yang lain. Iya. Seperti nanti ada event lagi namanya Hari Raya Asada, itu di bulan Juli. Nah, teman-teman kalau misalnya mau tertarik juga, mau tahu apa itu Hari Raya Asada, itu bisa datang ke Candi Borobudur di awal bulan Juli. Gitu. Oh, awal bulan Juli. Iya, awal bulan Juli. Dan itu berlangsung selama? Itu akan berlangsung selama 3 hari. Jadi selama 3 hari kita akan membacakan kitab-kitab suci yang ada dalam agama Buddha. Itu akan dibacakan selama 3 hari. Kemudian di hari terakhirnya, hari ketiga, di sore harinya kita akan melakukan puja bersama di area Candi Borobudur. Oh, jadi pembacaan kitabnya sebelumnya bukan di area candi? Nah, sama di area juga. Cuman yang hari terakhirnya yang lebih banyak itu Jadi kalau yang pembacaan kitab sucinya itu hanya dibuka pendaftaran. Tapi kalau yang perayaannya di hari terakhir yang sore harinya itu dibuka untuk semua umat. Jadi nanti juga atmosfernya akan sama seperti Waisak. Oh iya. Atmosfernya akan sama seperti Waisak. Cuman gitu. Kalau Waisak kan lebih, karena kita dikasih tanggal merah ya di hari Waisak. Betul. Jadi banyak orang tahu, jadi banyak orang memperhatikan, karena kalau Asyada kan mungkin hanya umat Buddha saja ya yang paham. Jadi ya mungkin nggak semua orang. Nah, kita baru pengetahuan baru nih, ternyata nggak cuma Waisak loh. Umat Buddha itu nggak hanya merayakan hari besar itu hanya Waisak. Lalu kemudian tadi Pak Gustri bilang ada 3 aliran besar. Boleh diceritain singkat aja perbedaan dari 3 aliran besar itu? Oke, jadi 3 aliran besar ini kalau sekarang sudah berbeda, kita bisa mengidentifikasinya dari negara. Oh, dari negara. Ya, kalau Theravada itu ini namanya sebenarnya adalah aliran paling tua, yang diartikan biasanya adalah yang sesuai dengan apa yang diajarkan yang paling dulu, yang paling awal, atau
Buddhisme awal itu ada di Theravada, dan ini sekarang lebih banyaknya ada di negara Sri Lanka dan juga Thailand. Ada juga Myanmar. Kemudian kalau yang Mahayana ini lebih ke uh, Tiongkok. Oh, Tiongkok. Ya, sebenarnya dulu pun sama karena Candi Borobudur itu dibangun oleh biku-biku yang berada pada naungan aliran Mahayana. Kalau awalnya memang sama, jubahnya sama. Kalau sekarang kan jubahnya yang kayak jubah Shaolin ya, mohon maaf, kayak jubah Shaolin itu Mahayana. Nah, kemudian yang Vajrayana ini sekarang kita lebih mengenalnya biku-biku Tibetan yang ada di Tibet. Itu kalau kita secara lebih gampangnya mengenalnya seperti itu. Dan penggunaan bahasanya juga berbeda. Kalau di Theravada biasanya akan lebih condong menggunakan bahasa Pali. Kalau Mahayana, Sanskerta dan Mandarin. Kemudian kalau Tibetan biasanya Sanskerta. Gitu. Ngomongin biku nih, ini yang sering juga jadi sorotan di media sosial, bahkan di TV juga itu biku yang berjalan dari Thailand ya, kalau dari Thailand. Dari Thailand ke Candi Borobudur. Betul. Itu benar-benar jalan ya? Iya, jadi itu juga hampir sama sebenarnya. Itu namanya biku tudong ya. Tudong ya. Ya, itu sebenarnya sama, itu adalah perjalanan spiritual seperti kita akan kalau di teman-teman muslim seperti akan ziarah gitu ya. Jadi seperti biku-biku ini kan ada dari beberapa negara, dari Thailand, Singapura dan Malaysia, mereka akan ziarah ke Candi Borobudur dan mereka berjalan dari Thailand ke Candi Borobudur. Itu ya memang kalau dari Thailand tetap harus naik kapal dulu ya. Iya, mesti ada kendaraan yang misalnya tapi pakai pesawat apa namanya kapal ya itu ya? Nah, saya kurang tahu kalau itu kayak soalnya kan lama sekali ya, soalnya kalau kapal juga. Yang jelas kalau misalnya melewati perjalanan darat ya jalan ya? Iya jalan. Dan itu juga sudah 3 tahun ya. Iya. Ya, pertama tahun 2022 kalau tidak salah, atau 2023. Itu yang pertama, dan kemudian ternyata antusiasme masyarakat di Indonesia kan ternyata luar biasa sekali. Akhirnya sangat welcome ya. Iya, sangat welcome, dan ternyata kita lanjutkan sampai di tahun ini juga ada. Kemarin di Kabupaten Semarang luar biasa, sambutannya sangat meriah. Hampir semua umat itu dikerahkan untuk menyambut di Ungaran, kemudian di Ambarawa juga. Di Semarang juga luar biasa sambutannya. Iya. Ini besok juga kalau sampai Magelang juga pasti. Oh, pasti ramai. Pasti ramai. Karena pernah saya tahun lalu juga saya nungguin kok di pinggir jalan. Lihat aja kayak Allah, sebegitu kuatnya ya, tekadnya, sebegitu sehatnya, tapi juga mungkin dibantu dengan teman-teman supporting yang lain ya, dari sisi kesehatan dan sebagainya, juga tetap ada yang awal ya. Ya, tetap ada relawan-relawannya yang mengawal dari awal, dari Thailand sampai ke Indonesia itu ada relawannya. Ada, kalau nggak salah tahun lalu ada camper van-nya yang membawa perobatan dan lain-lain sebagainya kalau terjadi misalnya bikunya mendadak sakit atau bagaimana gitu. Oh, sangat menarik ya teman-teman ya. Dan sekarang yang menjadi sorotan lagi adalah relawannya ada yang muslim. Banyak malahan. Iya. Banyak sekali malah relawan yang muslim, dan banyak sekali masyarakat di Magelang ataupun di Indonesia itu yang jadi dengan sukarela memberikan makanan, minuman, bahkan sebenarnya mungkin katanya kalau biku tuh ada waktunya makan ya. Belum waktunya makan, jadi disimpan dulu atau ditaruh di mana gitu, tapi itu jelas seperti mencerminkan toleransi antar umat beragama ya di sini ya. Walaupun memang umat Buddha di Indonesia itu minoritas, tapi kita tetap bisa berdamai dengan semuanya. Nah, itu ngomong-ngomong soal toleransi, itu ada tantangan terbesar nggak di Indonesia sebagai umat yang minoritas? Atau tetap biasa aja karena karena orang Indonesia baik semua, atau gimana? Ada tantangan tersendiri nggak? Kalau tantangan pasti ada. Ada yang namanya ketidaksukaan, itu pasti ada, karena di beberapa lokasi pasti kita mendapatkan pertentangan, misalnya ketika akan membangun tempat ibadah, ketika akan melaksanakan ibadah, itu pasti ada. Tapi sejauh ini belum ada sampai pertentangan yang bagaimana. Tidak seperti teman-teman mungkin, mohon maaf, misalnya teman-teman Nasrani yang di Jawa Barat itu kan sampai yang ada konflik gitu ada konflik itu kita sejauh ini belum ada. Tapi
ya dulu sempat ada gesekan-gesekan di Temanggung, tetapi Hmm. sekarang ya sudah cenderung lebih kondusif seperti itu. Tapi kalau tantangannya ya pasti ada, dan uh, kami sebenarnya sangat terbuka untuk dialog-dialog lintas iman. Ya, Jadi uh, silakan saja gitu ya kalau mau contohnya seperti berdialog. ini ya. Iya, Ini juga iya. udah dialog lintas iman. Jadi uh, saya kemarin sudah membuat podcast mengenai Iya. Ramadan. Kemudian sekarang ada Hari Raya Waisak ya. Uh, Mungkin memang banyak banyak akan pengetahuan yang bisa teman-teman Sobat Biru dapatkan gitu, karena memang kita sangat awam kan, kita nggak tahu apa-apa, yang kita tahu cuman wah Borobudur rame nih gitu ya kan, terus oh Iya. gini Borobudur rame, terus nanti juga ada itu loh, pelepasan lampion. Iya. Nah itu kan jadi konten yang cukup kita tunggu. Apalagi mungkin teman-teman ada yang Sobat Biru ada yang mau ikut Borobudur ke ya. Borobudur, mau apa namanya, daftar itu loh buat nyalain Iya, lampion itu. lampion. Sebenarnya itu korelasinya dengan perayaan Waisak apa kalau lampion Uh, itu? saya kurang begitu paham ya, tapi kayaknya itu hanya seperti bukan, tidak termasuk ke dalam Rangkaian. rangkaian kegiatan Iya, spiritualnya. iya, Karena kan iya, kegiatan spiritualnya kan lebih kepada ibadah. iya, Jadi kita di agama Buddha itu ada yang namanya detik-detik Waisak. iya. Detik-detik Waisak itu adalah momen ketika di mana, nah kalau dihitung dari awal peristiwa mangkatnya Buddha atau wafatnya Buddha itu sampai di hari ini, hari besok di perayaan Waisak itu jatuhnya di jam berapa? Gitu. Nah, hari Waisak besok, detik-detik Waisak ini akan jatuh di jam 23:55 Oh, tanggal 12. 12 12 Mei 12. 2355 ya. Ya, itu Berarti belum ada masuk ke tanggal 13 ya? belum. Masih 12 ya. Belum, masih 12. Nah, itu jadi teman-teman yang mungkin bingung tentang apa sih kok di kalender kadang ada detik-detik Waisaknya jam segini gitu. Itu adalah ketika dihitung ya, karena kan setahun itu kan sebenarnya 265 hari lewat berapa jam gitu kan. Nah, itu dihitung sampai situnya itu jatuhnya di jam 23:55. Jadi ketika detik-detik itu akan ada. Ya biasanya kita puja. Nah, puja atau ibadahnya itu biasanya akan dilaksanakan mendekati detik-detik itu. Biasanya pas di detik-detiknya kita akan melakukan meditasi secara bersama-sama. Kemudian eh, teman-teman yang lain, umat lain yang nyalain lampion itu baru dilepaskan lampionnya gitu ya? Ya, Ketika detik-detik itu ya? dan itu memang sebenarnya bukan masuk rangkaian intinya, Iya, hanya saja itu ya karena ini tempat wisata iya, gitu, ada nilai apa namanya, daya tariknya. daya tariknya Jadi betul. ya memang yang menarik bagi teman-teman adalah melepaskan lampion karena ini Iya. satu yang apa namanya, yang sangat menarik bagi teman-teman yang lain. Momen spiritual kita ikut Betul. merasakan magisnya. Iya, karena kan itu malam ya, kapan kita kan jarang sekali ke Borobudur itu malam-malam Iya, gitu kan. iyalah. Pasti rasanya akan berbeda. Iya, apalagi umat Buddha berdoa dengan sangat khusyuk, Iya, kemudian banyak teman-teman di situ menunggu, pada akhirnya melepaskan lampion yang begitu indahnya ya. iya betul sekali. Jadi jadi saya juga belum pernah, cuman tahu dari konten aja gitu. Kemudian terus harapan untuk Waisak tahun ini apa? Ya harapannya saya melihat dengan adanya Biku Tudong ini kan toleransi di Indonesia sangat-sangat diperlihatkan. Iya. Ya kita lihat bagaimana relawan Muslim, ya mereka dengan sukarela bisa membantu menjadi relawan bagi biku-biku tudong, itu sangat suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau bagi kami sendiri, bagi umat Buddha, tentu ini adalah momen refleksi diri, bagaimana seharusnya kita meneladani ajaran Buddha itu sebagai guru kita harus meneladani ajarannya, kita mengenang perjuangan beliau dari lahir, kemudian sampai menjadi Buddha, dan kemudian wafat. Itu adalah momen refleksi, tapi harapannya yang paling utama adalah yang pertama pengembangan keimanan kita. Ya, dengan Waisak kita harapannya pengembangan keimanan ini semakin kuat. Ya, kemudian yang kedua adalah toleransi. Ya, toleransi baik dari agama Buddha sendiri maupun kepada agama lain. Kemarin kalau teman-teman lihat di konten ada
seorang kiai yang punya cucu dan itu di-blessing oleh Biku Tudong, itu menurut saya sangat hal yang luar biasa, dan itu dilakukan di Wihara Watugong Semarang. Itu Oh, sangat luar biasa. Itu kayak kiai dia punya cucu, dia meminta blessing, diperciki air suci gitu, air doa oleh Biku Tudong. Itu sangat hal yang luar biasa bagi saya, dan harapannya uh, toleransi yang semacam ini tidak hanya ada di momen-momen Waisak seperti ini saja, tapi bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. iya. Begitu. Jadi nggak hanya momen Waisak aja kita memperlihatkan toleransi, ketika Betul. itu kita udah gontok-gontokan lagi setelah itu kan enggak ya. Ya, Karena justru malah yang diperlukan adalah toleransi seluruh umatnya seterusnya, iya, selamanya. Waisak hanya apa ya? Kita bisa lihat, iya, oh iya iya, ternyata memang toleransi betul, orang Indonesia memang bagus. Uh, Semuanya menyambut dengan gembira, dengan welcome, dengan sangat ramah betul, gitu. betul. Kemudian yang terakhir nih Pak Gustri, saya cuma Ya, boleh kasih ucapan, ungkapan atau selamat untuk teman-teman teman-teman kita yang beragama Buddha dan teman-teman yang bukan beragama Buddha untuk tentang Waisak ini. Gitu. oke. Okay. Saya mungkin sebelum saya mengucapkan ucapan selamat, saya akan mengambil salah satu kutipan yang paling meaningful, meskipun sangat singkat tapi Ya. meaningful. Ini bisa diaplikasikan tidak hanya untuk umat Buddha, tetapi untuk semua umat beragama yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Buddha pernah mengatakan bahwasannya inti dari ajaran Buddha adalah jangan berbuat buruk, perbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, tiga ini ya, jangan berbuat buruk artinya kita menghindari semua perbuatan buruk, ya, menghindari semua perbuatan yang dilarang dalam aturan agama-agama. Kemudian berbuat banyak kebajikan artinya kita harus banyak-banyak berbuat baik kepada siapapun, tidak hanya kepada sesama kita yang sama imannya, tetapi kepada semua umat manusia yang berbeda imannya, yang berbeda sukunya, yang berbeda bahasanya, yang berbeda warna kulitnya. Iya. Itu kita bisa lakukan kebajikan kepada siapapun, bahkan kepada hewan dan tumbuhan sekalipun kita bisa melakukan itu semua. Kemudian yang terakhir adalah sucikan hatinya dan pikiran. Artinya kita harus mengendalikan diri kita sendiri, batin dan pikiran kita harus nantiasa terkendali agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, inti ajaran Buddha ini bisa menjadi pesan bagi kita semua bahwasannya apapun agama kita, apapun ras, suku, bangsa, warna kulit kita, yang paling penting adalah tetap buat kebajikan, hindari perbuatan buruk, dan sucikan hati dan pikiran. Saya rasa itu, dan saya mengucapkan selamat Waisak kepada semua teman-teman yang beragama Buddha, dan ini adalah momen kita di mana kita harus merefleksikan diri kita sendiri sebagai umat Buddha. Mari jaga uh, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar sesama Buddhis, dan mari kita kembali merefleksikan keagungan ajaran Buddha. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Uh, Kalau kepanjangan nanti tidak tersampaikan pesannya gitu. Iya, itu sudah sangat meaningful ya, sudah cukup banyak yang bisa kita ambil, dan memang ajaran agama Buddha itu sangat bisa diterapkan tidak hanya oleh umat Buddha tapi juga untuk semua manusia, kalau saya pikir seperti Ya. itu. Jadi cukup untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sekali Pak Gustri. Semoga next kita bisa ngobrol lagi lebih banyak, lebih dalam lagi. Betul, terima kasih. Saya juga terima kasih karena sudah diundang pada podcast ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, dan amin. Kurang lebihnya ketika ada yang mungkin kesalahan dalam saya mengucapkan dalam acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya Adi Agus Ningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.